Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sasmitra Sari Ismail. Hari ini akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sasmitra Sari Ismail, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini insya Allah saya melakukan diseminasi atau pengibasan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi bagaimana peran saya untuk mengimbaskan bagaimana itu budaya positif dan apa perlunya budaya positif di sekolah. Dengan paradigma baru melalui kurikulum Merdeka, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga dari kegiatan yang ada nanti yang kita lakukan di sekolah, insya Allah akan melahirkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, baik yang beriman dan bertakwa, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, konsep budaya positif ini sebelum diperkenalkan, ada hal-hal yang saya akan kenalkan, yaitu pertama, tentang disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, dan ketiga posisi kontrol guru, dan keempat keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Bagaimana menghubungkan kelima budaya positif ini sehingga menciptakan lingkungan yang positif, keyakinan kelas, serta peraturan kelas. Tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, apa yang duluan lahir sebenarnya? Apakah peraturan kelas, baru keyakinan kelas, atau lingkungan positif, atau budaya positif? Dari keempat konsep budaya positif di atas ini, apa yang duluan lahir? Lingkungan positif. Lingkungan positif. Jadi lingkungannya positif memang di dalam sekolah itu. Bukan peraturan kelas. Lingkungan kelas. Cerdas sekali Bu Sadia. Yang pertama adalah peraturan kelas. Jadi ada peraturan yang diinisiasi oleh kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut, sehingga peraturan kelas tadi yang dibentuk bisa diikuti anak-anak. Tapi kan peraturan kelas itu biasanya ada hukuman. Maka biar tidak terdapat banyak hukuman, dibuatlah dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang baru kita bahas kemarin, ada kesepakatan antara guru dan murid biar ada namanya konsekuensi, bukan lagi hukuman. Karena kesannya kalau hukuman, anak-anak akan mendapatkan pembelajaran yang lebih. Kalau konsekuensi, ada kesepakatan antara guru dan murid, sehingga adapun yang mereka langgar, biasanya langgar atau tidak lakukan dengan baik, maka diberikan kesepakatan konsekuensi logis namanya. Selanjutnya dari keyakinan kelas tadi itu terbentuklah lingkungan yang positif. Maka lahirlah budaya-budaya positif selanjutnya sehingga anak bisa melakukan kegiatan tersebut. Dalam disiplin positif, kita maknai bahwa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain akan mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Tidak nyaman, pokoknya kalau disebut disiplin, ada rasa tidak nyaman dalam diri. Padahal dalam pendidikan, dalam mendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa atau murid yang memiliki disiplin diri dari dalam dirinya, bukan dari faktor orang lain. Jadi anak-anak memiliki keinginan dari dalam dirinya itu untuk memiliki disiplin diri, bukan sekedar mau kak ini deh, mau kak rajin supaya lihat kayak ibu guruku. Tidak. Disiplin dirinya ini memacu dirinya untuk menjadi manusia yang baik, bukan karena ada paksaan ataupun faktor dari orang tua ataupun guru karena mau terlihat baik. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman, atau biasanya maupun hukuman. Jadi anak-anak mau melakukan hal sesuatu itu karena ada ancamannya. Kalau tidak menjawab di kelas nanti dihukum kayak guru. Jangan sampai itu muncul karena adanya ancaman, tapi faktor dalam dirinya siswa memang mau berbuat baik.
ih kalau kelasku kotor tidak enak belajar. Itu faktor dalam dirinya anaknya, makanya saya mau membersihkan. Bukan karena ada mau hukuman, nanti ibu guru hukum Kak kalau tidak bersih. Selanjutnya dari disiplin positif untuk menciptakan budaya positif itu motivasi perilaku manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup. Pasti dia mau bertahan hidup di situ, di tempat dan lingkungan tersebut. Kemudian manusia juga pasti mau memiliki kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Ketiga, penguasaan. Bagaimana dia bisa menguasai dirinya dan orang lain. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Jadi faktor 5 perilaku manusia ini kita bisa kuasai 5 perilakunya anak-anak tadi. Apakah yang diinginkan di kelas, itu faktor kebebasan. Apa kesenangannya, dia mau gaya belajar audio, dia mau gaya belajar kinestetik, atau dia mau gaya belajar visual dengan menonton YouTube mungkin, atau dia mau kinestetik melakukan sesuatu dalam kelas. Ini semua termasuk perilaku manusia. Bagaimana kita sebagai guru mengenali gaya belajar anak dan motivasi perilaku manusia tadi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan dari dalam dirinya secara sadar ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Awalnya menghindari murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan faktor ekstrinsik dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan. Murid melakukan disiplin diri karena dia mau mendapatkan imbalan. Jadi kalau saya menyapu ini saya dapat pujian dari Bapak Ibu guru, kan itu termasuk faktor ekstrinsik. Padahal kalau siswa melakukan kebajikan dalam dirinya sendiri, faktor dalam dirinya, maka secara sadar nilai kebajikannya itu timbul dari dalam dirinya, bukan dari orang lain, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Contoh kasus, murid tidak memakai atribut, kayak tadi di hari Senin kan, siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera, mulai dari topi, dasi, jilbabnya warna merah, ataupun roknya kependekan, tidak pas ketika dia memakai hijab, itu semua atribut lengkap. Sebagai ini adalah teori bagaimana seorang guru menghukum siswanya. Ada tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi contoh guru yang suka menghukum dari kalimat yang ada di atas, patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Itu adalah contoh guru yang menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana guru itu membuat anaknya rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi itu membuat anak merasa bersalah terhadap dirinya ini. Muncul dalam Teman, jadi guru yang mengucapkan ini. Jadi bagaimana guru menjadi temannya anak-anak. Ayolah nak, yang tertib dong, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali tolong jangan diulangi, sambil memeluk anak tersebut. Itu contoh guru yang menjadi teman. Padahal sebenarnya tidak boleh. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi guru itu hanya melihat dan memantau dan melihat apa yang kamu langgar, tanpa memberitahukan atau menasehati anak. Yang sebaiknya guru adalah bertindak sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah kelima hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam membentuk disiplin positif tadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Setelah tadi disiplin positif, dari peraturan kelas ada keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang digunakan itu kalimat positif. Salah satu contohnya itu kita bisa buat anak menyebutkan apa yang dia inginkan dalam keyakinan kelas. Contoh, ibu saya tidak mau ribut. Kita gunakan kalimat pemantik yang anak-anak mau ungkapkan itu dalam peraturan kelas yang dia inginkan. Setelah itu di atas papan tulis. Kemudian setelah kita rangkai kalimatnya, ada 20 atau 25 mungkin yang muncul. Ibu saya tidak mau ribut, ibu saya tidak mau ada yang pukul, saya mau ada temanku jangan main HP. Mungkin itu ada 20 item yang termunculkan dari kesepakatannya anak-anak. Dari 20 itu kita bisa menggunakan kata-kata positif untuk merangkum kalimatnya tadi. Contoh, jangan ribut.
jangan berkelahi. Kan kita bisa menggunakan kalimat saling menghormati. Dari 3 tadi kalimat kesepakatan kelas muncullah satu kalimat positif untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi berupa pernyataan universal, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelasnya atau sekolah tersebut. Jangan kita paksakan anak jangan ribut, padahal di sekolah lain ada bermain drum band. Kita tidak bisa paksakan anak tidak teriak-teriak untuk bertanya karena kondisi kelasnya dikondisikan tidak kondusif, jadi mungkin anak ributan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Gunakan kalimat positif dalam pembentukan kesepakatan kelas. Selanjutnya, semua siswa dilibatkan berangkat tangan di dalam kelas bentuk protesnya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas. Pertama, sebelum kita membuat kesepakatan kelas ini sebaiknya kita amati kondisi kelasnya, ruang belajarnya siswa, dan karakteristik murid di kelas tersebut. Jadi sebaiknya Ibu kalau mau membuat kesepakatan kelas, buat dulu asesmen diagnostik kognitif awal kah atau gaya belajar anak, biar kita bisa menguasai kelas kita sebelum memberikan kesepakatan kelas. Kedua, berdiskusi dengan siswa hal-hal apa yang ingin mereka lakukan dalam 1 tahun. Kemudian setiap siswa memberikan usulan kesepakatan kelas yang akan berlaku serta hal-hal yang boleh dilakukan selama pembelajaran proses belajar. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 12 anak-anak punya apa keinginannya. Kalau sebisa mungkin bikin dulu kesepakatan mau apa kelas tak. Contoh, mau aman, mau nyaman, mau menyenangkan kelas tanah. Hal-hal apa yang ingin kamu inginkan kalau kelas menyenangkan. Jadi ketika kita sebut kata menyenangkan, kata aman, bagaimana itu kelas aman? Nanti mereka yang mengungkapkan sendiri dari kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian guru dan siswa sama-sama membuat dan menempelkan kesepakatan kelas yang berlaku di kelas. Jadi mungkin kita bisa bagikan post-it, kemudian tulis di kertas. Kalau mereka anaknya pemalu, tidak berani, kasihkan kertas. Atau kalau yang pemberani anaknya biasa langsung dimasukin, saya tidak mau ini Bu. Jadi kita bisa ungkapkan kepada anak. Selanjutnya ini adalah contoh kesepakatan kelas 5B. Baru-baru ini yang saya lakukan. Jadi ada beberapa, 25 itu hari kesepakatannya. Yang pertama yang saya lakukan yaitu siswa harus hadir tepat waktu, disiplin. Kemudian menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Kemudian membiasakan budaya kata maaf, tolong, dan terima kasih. Itu harus pokoknya dibiasakan. Kemudian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berperilaku sopan santun, dan saling menghargai satu sama lain. Jadi tadi ini ada salah satu siswa yang ribut, yang suka berkelahi, memukul, mengejek temannya. Bisa di sini di kalimat berperilaku sopan santun. Kemudian yang terakhir dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi, wawasannya lebih luas, serta murid semakin mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Apakah itu segitiga restitusi? Contoh-contoh kalimat segitiga restitusi ketika kita menjadi manajer di kelas ataupun di sekolah, yaitu kita bisa mengucapkan kepada anak ini ketika kita komunikasi. Contoh kasus yang Ibu Bapak saya perlihatkan, ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa digunakan untuk anak. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu untuk memancing anak. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ingat konsepnya, anak-anak tidak boleh bersamaan diberikan konsekuensi logis. Kalau tak kalah nasihat, nasihat. Kalau tak kalah hukuman, hukuman. Harus berjalan sejajar. Kalau kita memberikan nasihat kepada anak, nasihat. Kalau kita ingin memberikan konsekuensi logis berupa hukuman, contoh Bapak Ibu, dia memberikan time out istirahat sebentar mungkin. 5 menit di sudut biar tidak mengganggu temannya, itu hukuman, berarti jangkik menasehati. Jadi usahakan berjalan seiringan. Ketiga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi ini adalah kalimat-kalimat segitiga restitusi. Saya ingin menunjukkan sedikit video bagaimana peranan guru itu mencapai sebagai penghukum. Sini kamu.
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu kalimat yang dilakukan, padahal sebenarnya itu tidak boleh. Kemudian posisi berbuat salah. Jadi dengan adegannya 5 kali dengan orang yang sama, tapi kalimat yang digunakannya itu seperti Nan! kita bisa observasi diri kita kembali, kita di posisi yang mana Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, sampai Naren. nomor 1 dan Kamu kenapa terlambat lagi, nak? nomor 3. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Padahal kan itu namanya membuat anak merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Bicara dengan ini posisi teman. Ini satu kejadian anak terlambat. Selamat pagi, Bu. Anaknya masih senyum. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Lakukan hal-hal harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. kan tidak semua guru bisa menangkap sesuatu apa yang dilakukan di 9.30 tentang keterlambatannya tadi. Monitor itu perilakunya tidak tidak betul. Terakhir, sebagai manajer sebaiknya dilakukan oleh guru. Nan! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Anak-anak yang sendiri harus mencari. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu guru tadi itu bentuk salah satu komunikasi guru kepada siswanya tentang keterlambatan. Jadi mungkin juga tidak diminta-minta siswa tak berkelahi dalam kelas. Kita harus lakukan segitiga restitusi tadi dengan mengedepankan logika kalimat pemantik yang bisa memicu anak mengungkapkan apa keyakinan kelasnya, biar tidak terjadi komunikasi satu arah saja. Jadi gurunya saja yang punya mau. Ini dari posisi manajer guru, kita harus meyakinkan. Pertama itu melakukan segitiga restitusi. Pertama masalah detail identitas. Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi bertanya sama anak, contoh kalimat pemantik, apa yang kamu butuhkan, kenapa kamu lakukan itu? Kemudian masuk di validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa lakukan hal itu. Pasti anak jelaskan, entah sudah berkelahi, terlambat, menyontek punya temannya. Kalau kita tanya nih, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Itu namanya validasi tindakannya yang salah. Kita harus memang menyebutkan apa hal yang dilakukan itu salah. Selanjutnya terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa kesepakatan kelas tadi dari awal. Sejak pertama kelas kita dibentuk, apa keyakinan kelas kita? Tadi ada kan tadi saling bertanggung jawab atau disiplin waktu ataupun saling menghargai. Mengucapkan kata tolong, maaf dan terima kasih. Kalau 3 kata itu kamu tidak ucapkan, berarti teman mungkin ngedumel. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, semoga dalam penerapan nanti budaya positif ini di sekolah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya pada dirinya sendiri bahwa posisi kontrolnya saat ini dia apa? Apakah tadi sebagai penghukum, pemantau, posisi pembuat rasa bersalah, ataukah manajer? Tapi diharapkan sekarang guru pada kurikulum merdeka bertindak sebagai manajer, melakukan hal-hal yang tidak memicu anak tersebut, biar tercipta budaya positif. Jadi biar siswa dapat menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi ada kuesioner yang saya bagikan Ki, ada 2 itu, bagaimana guru dan murid menciptakan. Contoh mungkin Ibu Hikmah, Bu Kiki menjadi guru, Bu Sadia atau Bu Eva menjadi murid. Contoh ada kisahnya di situ Tabita yang kelas yang A mungkin segitiga restitusi A yang siswa kasusnya. Kita baca, kalau Bu Kiki baca sebagai gurunya, Bu Eva baca sebagai muridnya. Jadi kita jangan memandang diri kita sebagai guru, kita memandang diri kita sebagai murid. Ini ada kasusnya. Kemudian kesepakatannya ini sebagai muridnya, baca ceritanya.
Ini yang ibu gurunya pahami. Oke. Ini hanya menggambarkan bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Kita pandangan tak ini, karena ini yang terjadi di depan mata tak. Kita ini yang kita alami sebagai murid. Kesepakatan kelas tak ini tahu. Jadi nanti kita adakan diskusi sama Ibu Kiki tentang hal yang kita lakukan, apa yang terjadi, yang dilakukan si murid hari itu. Jadi murid tadi melakukan mencela, menyindir temannya. Sekarang untuk membuat adegan, Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut. Contoh, Ibu Kiki mungkin bisa melakukan segitiga restitusi dengan cara seolah-olah memanggil anak tadi. Mungkin komunikasi sama Bu Eva. Jadi Amira siapa, Ali siapa? Iya, ini Amira, ini Ali. Coba Ibu mempertegas bagaimana melakukan segitiga restitusi tadi. Contoh kalimat pemantiknya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bagaimana? Iya. Bu Kiki sebagai ibu guru menetralkan masalah antara Amira dan Yeay, saya dapat 90. Nilai kamu jelek, lebih tinggi dari nilai saya. Nilai kamu rendah, Mira. Jadi Bu Kiki memanggil si Saya. si Ali. Oh, ditenangkan si Amiranya, Insya Allah. Kamu kenapa Mira nangis seperti itu? Ali ngajak saya jadi guru, katanya nilai saya lebih rendah daripada dia. Oh begitu. Ali, Ya, apa Bu. benar kamu mengejek nilai ulangannya Amira? Iya, Bu Guru. Oke. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, Bu Guru. Maaf ya, Bu Guru. Ali sudah tahu keyakinan kelas yang telah kita buat. Sudah, Bu Guru. Kira-kira di antara keyakinan kelas yang kita telah sepakati, kira-kira Ali melanggar keyakinan kelas kita yang di bagian mana? Tidak menghargai teman. Iya. Jadi kalau Ali sudah tahu, Ali sudah melanggar keyakinan kelas tidak menghargai teman. Kira-kira apa yang sebaiknya Ali lakukan agar tidak melanggar itu lagi? Saya minta maaf sama teman saya Amira. Ya. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, Bu Guru. Iya. Baik. Kalau begitu, Ali silakan minta maaf sama temannya Amira. Saya minta maaf ya Amira. Iya. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Ya, saya maafkan. Jangan diulangi ya. Iya. Masya Allah. Dengan tadi Bapak Ibu sudah memahami sedikit tentang melakukan segitiga restitusi sebagai manajer. Jadi semoga pada konsep budaya positif ini Bapak Ibu guru mulai memahami pentingnya memahami siswa. Jadi sebagai guru, kita lagi sebagai pemimpin pembelajaran bukan lagi berperan guru yang aktif, tapi murid yang aktif. Tapi bagaimana kita sebagai guru menciptakan kalimat-kalimat pemantik di dalam kelas ataupun dalam keseharian pembelajaran, dalam proses pembelajaran pun juga bagaimana kita bisa menciptakan kalimat positif yang bisa memantik siswa untuk selalu termotivasi untuk belajar, sehingga akan tercipta budaya positif yang diinginkan oleh kita semua, baik siswa, guru, orang tua, wali, semua warga sekolah pasti menginginkan budaya positif, sehingga terciptalah anak-anak yang bermental profil pelajar Pancasila. Jadi mereka bisa menjadi anak mandiri, kritis, bisa bertanggung jawab. Paling penting sekali mereka adalah mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang perlu kita ciptakan. Demikianlah pengimbasan saya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pembelajaran lebih lanjut. Insya Allah akan diimbaskan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas. Atas perhatian hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tanpa
Tepuk tangan buat Kak